الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفحمنا بشريعة الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى آخر الأيام. أما بعد، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير يا فتاح يا عالم، افتح لنا يا الله فتوح العارفين، افتح لنا يا الله بابا يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Siang, sore, menjelang malam, siang menjelang sore, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan karunia kenikmatan yang sangat luar biasa, memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan nikmat itu di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, tak kala kita meninggalkan masjid majlis ini, kita keluar dari masjid ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis ilmu MT Al-Hidayah Provinsi Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beribadah, di dalam kita untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketaatan itu mampu nantinya bernilai di mata Allah, dan apa yang kita lakukan dalam ketaatan itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tentunya itu yang kita harapkan. Tak kala kita mengerjakan taat, mengerjakan kebaikan itu, ya, keinginan kita, harapan kita, apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Itu yang kita harapkan. Dalam segala hal, terutama dalam ibadah kepada Allah, menjadi syarat mutlak itu niat penting dalam ketaatan itu. Niat yang ikhlas itu, ya, akan mendatangkan ridhonya Allah, akan mendatangkan ketaatan itu, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya segala sesuatu yang kita kerjakan itu, ya, pasang niat yang baik, ya, letakkan niat yang baik. Maka banyak orang yang kita anggap dia taat beribadah itu belum tentu mendapat anugerah dari Allah. Kenapa? Karena terkadang dia salah niat dalam melaksanakan taat itu. Maka banyak nanti di yaumil akhir mereka menghadap Allah merasa banyak beribadah, banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa, tetapi semuanya itu tertolak. Nah, maka tidak semua manusia yang melaksanakan, ya, taat, rajin ibadah itu mendapat anugerah. Kenapa? Mungkin salah
ya di niatnya. Maka penting kita luruskan niatnya. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintahkan, Allah tidak memerintahkan seorang hamba itu untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan perintahnya, ya, illa mukhlisin, ya, melainkan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya, bisa jadi itu yang kita lakukan walaupun itu, ya, sesuai baik di mata manusia, mungkin di mata Allah kita melakukan sebuah kemaksiatan. Maksiat itu apa? Dosa. Gara-gara apa? Tersalah dininya. Apa penting tuh? Ya. Maka Rasulullah juga mengingatkan, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Artinya apa? Lebih cepat sampai. Ini itu. Maka Allah tidak melihat banyak, ya, besar dan kecilnya dalam ketaatan, tetapi Allah melihat, ya, kadar niat itu. Banyak niatnya tidak baik, banyak niatnya tidak ikhlas, dia sedikit ikhlas. Nah, maka itu, maka untuk bagusnya amal ibadah itu, maka diletak yang pertama kali, dipasang pertama kali, ya, para ulama, Rasul mengingatkan kita, ialah syaratnya adalah niat yang baik. Itu penting, ya, penting sekali niat yang baik, apalagi dalam taat. Bahkan dalam ketaatan, satu kita melaksanakan ketaatan itu akan mendapat berlipat ganda apa hasilnya. Dikarenakan apa? Karena niat kita yang baik. Dalam bersedekah, niatnya bisa, dan satu kali kita bersedekah mampu banyak mendapatkan pahala. Kenapa? Di niat yang baik. Niat yang baik itu kan pasti banyak. Tidak cukup satu orang bersedekah, pasti banyak niat yang baik. Nah, di situ bisa kita letakkan niat. Niat apa, Ben? Yang penting yang pertama kali yang kita pasang adalah, ya, kita menjunjung tinggi perintah Allah. Itu yang terpenting pasang. Ya, itu yang pertama. Kita bersedekah karena itu adalah perintah Allah. Allah senang. Dan itu adalah sunnahnya Rasulullah. Nah, imtisalu awami mirillah, karena kita menjunjung tinggi perintah Allah. Baru satu, sudah dapat kita 10 kebajikan di situ. Pasang niat lagi apa? Kita mengharapkan ridhonya Allah dalam melaksanakan ketaatan. Maka perlu niat yang baik ini akan mendatangkan hasil yang banyak, itu maksudnya. Akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi mungkin banyak, kalau dalam sedekah ini banyak. Contoh lagi, pasang niat lagi apa? Menghiburkan orang. Boleh, kita bersedekah, boleh. Menyenangi hati orang muslim, apa pahala? Ibadah. Allah senang. Apalagi kita mampu meringankan beban orang lain. Ya Allah, aku bersedekah ini
karena aku sayang kasih kepada sesama muslim. Aku menyenangkan hati sesama muslim. Pasang niat macam itu. Karena sudah, padahal amal ketaatan kita cuma satu tapi pahalanya banyak. Maka perlu dengan niat yang baik itu tadi. Kita datang ke masjid taat, karena ini perintah. Hadir ke majelis ilmu ini perintah. Tapi ketika kita dari rumah pasang niat satu, ingat niatnya tetap. Yang pertama adalah menjunjung tinggi ya perintah Allah dan Rasulnya. Kedua, mengharap ridho. Pasang niat untuk mengharap ridho dari Allah. Allah cinta kalau orang yang mau hadir berkumpul-kumpul dalam suatu majelis. Banyak lagi. Apalagi kita pasang niat. Bisa kita pasangkan niatnya lagi apa? Agar kita menghilangkan rasa kekikiran dalam diri kita. Niat, ya Allah, aku bersedekah agar aku terhindar daripada sifat bakhil, sifat kikir. Ini itu salah satu. Banyak lagi niat. Maka perlu dengan niat yang baik. Kenapa? Niat ini adalah amalan batin yang tidak nampak. Maka kadang kalau orang-orang alim, orang-orang soleh itu, kadang dia minta doa kepada orang yang lain. Maka kalau kita bersedekah, tidak apa-apa datang, mohon doanya Pak, mohon doanya. Kita tidak tahu doa siapa yang makbul, doa siapa yang diijabah. Mungkin pas kita kasih memang itu orang soleh, maka pasang niat, ya kan? Nah, itu penting. Maka dalam ketaatan itu ya butuh niat yang baik, yang ikhlas. Bahkan menjadi syarat mutlak diterima atau tidaknya amal itu dengan niat. Dan juga dengan niat juga akan merubah ketaatan itu bisa menjadi maksiat, menjadi keburukan. Banyak amalannya baik tapi niatnya buruk, menjadi keburukan bagi itu penting bagi kita. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya sah atau tidak sah. Di sini nih, sesungguhnya sah atau tidaknya sah sebuah amal, sebuah ketaatan, sebuah ibadah itu dengan apa? Niat. Maka banyak ya niat ini diletakkan kepada rukun-rukun dalam kita beribadah. Rukun sembahyang niat yang pertama, ya kan? Baik amalan ibadah yang wajib kah maupun yang sunnah. Jadi itu. Bahkan ada ibadah, ada adat, kebiasaan, ya kan? Kalau dengan ibadah sudah jelas niat ini menjadi syarat mutlak. Adat, kebiasaan, tapi tidak dikatakan itu ibadah. Nah, tak kala kita berniat yang baik, maka bernilai ibadah, dapat pahala. Nah, itu. Maka penting sekali ini niat. Kita bersedekah ataupun ibu di rumah, apa ibadah kebiasaan? Kebiasaan ibu masak, ya kan? Tapi itu bukan kewajiban, bukan ibadah, ya, bukan hak, ya kan? Coba kalau itu memang sudah menjadi ibadah bagi ibu,
Kalau namanya ibadah itu pasti berkaitan wajib. Kalau tidak wajib, sunnah. Ya kan? Kalau itu sempat masak itu diwajibkan. Nah, macam mana ibu-ibu yang kerja kantor? Izin terus Pak, izin Pak nak masak. Suami saya nak makan. Ya kan? Sempat tinggal di kota, kerjanya di Sengeti sana. Nah, habis waktu izin nak balik masak. Ya kan? Tetapi kalau tak kalah kita niat ibadah ketika itu anak ya mengharapkan ridhonya suami, mengharapkan ridhonya ya Allah. Nah, di situ bernilai ibadah. Bahkan banyak sekali itu akan mendapat lipat ganda pahala dari Allah. Maka penting nih niat. Pasang niat. Orang masjid pasti beda-beda nih dapat pahalanya. Masuk masjid dia niat. Ya kan? Duduk tadi niat. Ada yang duduk banyak, ada yang niat iktikaf. Ya kan lah beda. Tidak semuanya sama ibadah. Taat dalam menjalankan ketaatannya sama, tapi pahalanya berbeda-beda. Inilah makanya kita ngaji. Ada ilmu. Ilmulah yang akan mendatangkan ya keberkahan dalam kita menjalankan kehidupan, dalam menjalankan syariat Islam. Coba ya. Itu tadi. Kebiasaan bisa menjadi ibadah bagi kita. Para ulama merinci. Ulama itu tuh merinci niat itu pada 5 macam. Niat itu ada 5 macam. Yang pertama, hakikat niat itu sendiri. Yang kedua, hukum niat. Yang ketiga, tempatnya niat. Yang ketiga tempat niat. Yang keempat masanya niat. Yang kelima adalah syarat niat. Hakikat niat itu harus diniatkan sengaja. Ya. Tidak ada orang sholat zuhur tuh tidak sengaja. Tidak sengaja aku sholat zuhur. Ya kan? Pasti niatnya ya usolli fardhu zuhri. Ya niatnya di dalam hati saya niat sholat zuhur. Nah, jadi itu ya Bu ya. Oh, hakikatnya tuh sengaja. Nawaitul wudu'a. Saya niat ambil wudu. Ya kan sengaja. Saya niat wudu. Jadi itu sengaja mengerjakan sesuatu apa yang berbarengan dengan perbuatan. Karena niat itu qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Karena niat itu jatuhnya bersertaan dengan perbuatan kita. Itu hakikatnya. Ya, itu. Kemudian hukum niat. Ya hukum niat itu ada wajib, ada sunnah. Ya wajibnya tengoklah. Kalau di amalan wajib sembahyang itu menjadi rukun. Ya kan? Kalau tidak ada pasang niat tidak sah sembahyang kita. Tahu-tahu Allahu Akbar. Ditanya orang sembahyang apa? Ngikut be imam tadi. Nah, imam itu tak salat apa? Tak salat dua atau gitu. Ya kan? Makanya hukum niat itu bisa wajib ya dan sunnah. Melihat amalannya tuh ya. Ketaatannya tuh. Kemudian tempatnya niat itu ya di dalam hati. Karena niat itu ya amalan atau perbuatan batin. Memang tak susah. Ya Bu ya. Masuk niat. Nah, masuk niat itu sudah jelas tadi. Permulaan melakukan sebuah ketaatan itu. Sebuah perbuatan. Syaratnya apa? Nah, ini penting. Syaratnya adalah untuk tujuan amal ya, kebaikan. Nah, itu dilema. Jadi
pasang niat yang baik, ya, insya Allah apa yang kita kerjakan itu mendapat ganjaran Allah, bahkan berlipat-lipat ganda pahalanya. Ya banyak pahala. Ngaji bukan sekok pahala. Orang ngaji tanpa wudu beda pahalanya. Karena niatnya tadi. Ya. Duduk ngaji memanfaatkan waktu bersyukur atas nikmat mata, ya kan? Bersyukur atas nikmat mulut. Ya Allah, saya baca Quran ini adalah bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Ada apa? Ingat, niat yang pertama tetap tadi imtisalul awamirillah, menjunjung perintah Allah. Jadi itu banyak sekali. Jelas niat itu tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Ya Bu ya, niat itu asalkan tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Kalau sudah bertentangan takutnya menjadi maksiat, menjadikan keburukan. Ya, menjadikan keburukan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada yang mau ditanya?